Selamat datang di Teknologi Indonesia. Halo, selamat datang dalam acara Total Quality dalam segmen kita yang luar biasa yaitu Success Talk. Kali ini kita akan berbincang-bincang kembali dengan seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau masih muda tapi sudah sukses ya. Dan kali ini kita kedatangan dari seseorang yaitu founder dari satu platform digital yang namanya adalah Mau Belajar Apa. Seperti apa ceritanya, apa itu mau belajar apa dan sebagainya, kita langsung saja berbincang-bincang dengan foundernya langsung, yaitu Bapak Jordan Kamal. Kita langsung sapa beliau ya. Halo Pak Jordan. Halo, Halo, apa selamat kabarnya? sore. Luar biasa. Baik, apa kabar? Baik-baik, sukses. Kalau Total Quality biasanya kalau tanya apa kabar, sukses Pak. Sukses ya. Samanya. Oke, gimana Pak kesibukan hari-hari ini? Padat banget kelihatannya Pak Jordan. Lumayan, nggak sesibuk kayak 2 bulan yang lalu. Jadi sekarang udah, karena kita scale up ya, jadi udah hiring beberapa tim, jadi udah lumayan ada beberapa tim yang take over aku punya Yes. kerjaan. Yes, Pak Jordan begini, mungkin banyak teman-teman kan para netizen ini yang menyaksikan mungkin mau lebih tahu lebih banyak tentang mau belajar apa. Ini perusahaan apa atau kita bergerak di bidang apa, spesialisnya di mana, Pak Jordan? Boleh di-share sedikit tentang mau belajar apa? Silakan Pak Jordan. Kalau mau belajar apa tuh, sebenarnya kita tuh platform, marketplace, tapi kita jualannya kelas. Jadi kita menghubungkan student, learners, Yes. kepada guru-guru yang mereka memang ngajar di kelas workshops atau kelas-kelas online, webinar, seperti itu. Memang fokusnya education berarti Pak Jordan ya? Iya, memang fokusnya education sih dari awalnya. Apa secara khusus yang diajarkan apa Pak Jordan? Semua bidang, semua skills, atau ada secara spesifik yang mau diberikan, mau belajar apa? Jadi kita satu perusahaan, kita tuh percaya bahwa learning itu atau sebuah pelajaran itu bukan hanya cover cuma satu aspek ya. Jadi Yes. kita percaya itu satu holistic learning yang namanya dari mindset, dari personal development sampai ke skill-skill sampai kesehatan pun kita juga harus ada. Jadi makanya di mau belajar apa kalian juga bisa ketemu yang namanya health and wellness, personal development, mindfulness, stress. Managing stress itu juga ada, selain dari yang memang kita udah ada jalanin seperti kayak art and craft, watercolor, kaligrafi, sampai ke digital marketing atau finance. Jadi memang kita punya misi visi itu percaya bahwa kita harus bisa cover seluruh aspeknya untuk pelajaran si sebuah learning. Oke, dan ini menarik Pak Jordan. Mungkin lebih ke arah kita dari awal ya kali ya. First boardnya maksudnya pertama kali mau belajar apa? Tentunya kan Pak Jordan membangun ini pertama kali, apa yang terpikir Pak? Kenapa tiba-tiba ingin membuat mau belajar apa platform digital dan fokus ke education dengan visi yang tadi Pak Jordan sudah sampaikan? Apa yang menggerakkan Pak Jordan? Apa memang passionnya dari dulu atau lihat something reality kemudian tiba-tiba terwujud mau belajar apa? Gimana, boleh share sedikit Pak Jordan? Bisa. Jadi sebenarnya aku ada tiga alasan. Oke. Akhirnya 3 alasan itu jadi satu dan itu mendorong aku mulai mau belajar apa. Jadi alasan pertama adalah papa kan waktu itu kena kanker. Jadi beliau sudah meninggal tahun 2012. Saya ingat kayaknya kalau 1 bulan sebelum dia meninggal kita tuh pernah kayak faith declaration lah. Kita bilang sama papa kalau sembuh nanti kita buat sekolah ya. Terus ya jadi udah punya satu promise gitu lah, kayak aku pengen punya sekolah dan memang ini juga mimpi papa. Terus kita juga kepikiran kenapa kita mau punya sekolah, soalnya kita pengen educate orang-orang lah untuk healthy lifestyle, untuk secara pikiran positif. Karena setelah papa meninggal dan saya research, cancer, a lot of sickness, banyak penyakit-penyakit itu sebenarnya datang dari stres. Jadi bukan hanya stres doang, tapi juga pola makan juga kurang bagus. Dan itu yang aku dari dulu pengen banget untuk educate orang gitu loh. You need to have a very good mindset, mindfulness,
stresnya tuh nggak boleh ada. Nah itu udah jadi satu apa namanya udah jadi satu tujuan lah buat saya waktu itu kan. Jadi itu nomor satu. Terus nomor dua, ketika tahun 2012 setelah papa meninggal, waktu itu kan aku juga lagi di dalam depresi dan di mana aku punya financial juga nggak bagus ya. Tapi untung banget di tahun 2012 ada temen juga di Singapura waktu itu, dia minta aku ikut kelas digital marketing, dia yang sponsor. Harga kelasnya sih mahal ya, $3.000. Waktu itu aku nggak ada duit, jadi akhirnya partner aku itu yang sponsorin. Dia bilang, udah kamu ikut kelas itu, nanti kalau jalan kita bagi dua, sharing gitu kan hasilnya. So, aku ikut kelas itu dan gila sih, aku nggak sangka 3 hari punya kelas itu bisa berubah hidup aku. Padahal aku sendiri kan dari NUS ya, graduate dari NUS, universitas yang lumayan terkenal di dunia juga, yang bagus juga. Dan ketika saya ambil kelas 3 hari itu, aku langsung kepikiran, gila, ternyata 3 tahun yang aku belajarin di NUS kok kayaknya itu bagus, cuman kayaknya kok tidak buka pikiran gitu. Skillnya aku dapat dari NUS, cuman pikirannya tuh enggak, business mindset-nya tuh enggak. Jadi akhirnya ketika aku udah ikut kelas 3 hari itu, hidup aku berubah, financial aku berubah dalam 1 bulan. Breakthrough, financial breakthrough tuh ada yang namanya aku langsung bagaimana cara jualan properti lewat internet, langsung kita punya apa namanya yang dulu aku hutang orang nggak ada income, aku langsung bisa benar-benar kayak dapat penghasilan yang besar lah, ratusan juta per bulan tiap bulan loh, gara-gara kelas itu. Dia ngajarin bagaimana cara buat website dan lain-lain. Dan sebenarnya itu aku lihat gampang ya, aku kan di NUS juga belajar bagaimana cara membuat website, cuman yang bedanya itu dia ajarin itu aplikasinya beda. Makanya ketika aku langsung kepikiran, gila, satu kelas itu bisa rubah hidup aku, apalagi kalau aku punya kelas-kelas banyak, itu bisa rubah satu masyarakat kan. So itu jadi alasan kedua sih. Nah, akhirnya yang ketiga itu ketika adik aku balik dari Singapura, dia kan waktu itu guru, dan dia pengen banget kayak ngajar privat. Terus dia tanya, toh ada gak website yang dia bisa taruh, pasang iklan, supaya dia punya, apa namanya, service bisa diketemuin lah sama orang-orang, gitu kan, bisa dapat student. Waktu itu saya ingat tahun 2012, tapi ujung-ujungnya, apa namanya, tahun 2012 pas aku cari di internet tuh nggak ada platform seperti itu. Jadi ujung-ujungnya aku bilang, ya udahlah aku yang buatin. Nah itulah keluar Mau Belajar Apa pertama kali tahun 2013 atau 2014. Oh, berarti 1 tahun setelah mengikuti seminar itu ya? Iya, 1-2 tahun lah setelah ikut kelas lah seminar. Karena kan waktu itu aku masih kerja di properti ya, bidang properti, dan itu masih bagus. Dan ujung-ujungnya aku juga lagi pikir sih, pas di properti itu aku earning super well. Hidup aku super hebat, bagus, I mean financially itu bagus, cuman hatinya tuh kayak kosong gitu loh, kayak aduh kenapa ya gitu loh, kayak masih kurang gitu. Jadi duit itu bukan segalanya ternyata. Udah mencapai sebuah financial freedom tuh, tapi kayaknya kok duit kayak tidak fulfill ya. Jadi aku pengen membuat lebih impact lagi di Indonesia. Aku kepikiran hidup aku bukan buat sia-sia aja, tapi pengen buat impact. Jadi itu langsung aku kepikiran, ya udah aku pengen buat sebuah perusahaan yang bisa membuat impact ke Indonesia, bukan hanya cuman bisa cuan doang gitu. Yes. Tapi maksudnya yang sebelumnya in business yang sudah Pak Jordan jalani tetap running atau akhirnya dilepas sama sekali Pak Jordan waktu itu? Jadi awalnya masih running, awalnya masih Mau Belajar Apa itu part time, tapi udah jalan kedua atau ketiga tahun ya, karena aku udah jarang balik ke Singapura, akhirnya apa yang aku nggak bisa fokus juga susah, karena kalau di Singapura itu jadi property agent harus upgrade terus, skillnya harus di-upgrade, harus benar-benar aktif, harus ambil tes terus tiap tahun, dan itu aku udah nggak sanggup. Jadi akhirnya aku langsung putusin bahwa ambil ke sebuah keputusan bahwa kayaknya aku memang harus balik ke Indonesia. Ya udahlah, aku udah nggak mau pikirin tentang opportunity yang besar di Singapura, tetapi lebih pikirnya ke impact sih. Berarti waktu itu ambil keputusan cukup berat ya, dilematis ya Pak ya? Sebenarnya nggak berat-berat banget sih, soalnya aku juga udah memang udah make decision ya, bahwa kalau aku lihat Mau Belajar Apa ini besar, peluangnya bisa membuat impact, bisa mendapat opportunity yang besar, ya udah I'm willing to risk it sih sebenarnya. Oke. Tapi kalau waktu melihat and then you decide to build Mau Belajar Apa,
ketika pertama kali build, apa yang terjadi Pak? Apakah ada kesulitan? Apakah ternyata cukup mudah? Karena kan waktu itu belum banyak Pak ya, belum banyak platform seperti ini. Apakah waktu itu pertama kali boleh di-share for the first time? Ya, For the Pak. first time sih nggak susah ya, karena kan aku basicnya web design. Jadi aku udah tahu caranya membuat website, caranya. Soalnya banyak orang tuh yang susah mungkin tuh gara-gara mereka nggak punya knowledge di IT ya. Jadi itu jadi kayak semua challenge dan problemnya founder sih sebenarnya. Kalau untuk saya sendiri dan tim aku sekarang, kita nggak gitu punya banyak masalah di IT karena kita founders juga knowledge-nya ada di IT kan. Jadi untuk saya sekarang awal-awalnya saya udah tahu bagaimana cara membuat sebuah company atau sebuah IT teknologi itu dengan simple banget, nggak usah pikirin rumit, pakai blog. Jadi aku waktu itu mau belajar apa itu ya pertama itu blog sebenarnya. Blog kan Oh, sebenarnya gampang. betul. Udah ada template-nya, udah ada itunya. Iya. Jadi akhirnya ya nggak susah lah. Jadi saya cuma mulai IT, terus aku kan juga excited ya waktu itu. Jadi aku yang satu-satu teleponin guru-gurunya, ketemuin guru-gurunya, aku lihat opportunity yang mana, aku ketemuin aja. Dan itu kan jadi sebuah aktivitas yang aku suka akhirnya. Jadi aku nggak pernah merasa pas awal-awal mulainya tuh susah sih. Terus lagian another challenge banyak buat founders kan sebenarnya finance ya. Betul. Tapi kan waktu itu pas aku lagi jaya-jayanya di Singapore Property, jadi ya untuk apa namanya, untuk duitnya masih ada lah gitu. Backup masih Nah, oke lah ya. iya, nah challenge-nya itu comes on the third year sih, tahun ketiga. Nah itu lumayan berat challenge. Oke, berarti first year-nya, second year-nya masih oke, tahun ketiganya baru mulai struggling atau itu ya. Apa kesulitannya Pak ketika pasti kan berarti kalau di third year ada kesulitan, pasti ada kesulitan untuk running mau belajar apa waktu itu di Indonesia, apa yang sulit waktu pertama apalagi ya awal running platform ini Pak? Jadi pas tahun ketiga itu kan juga saya di mana keputusan saya untuk keluar dari Singapura ya. Ya. Jadi ya income aku yang dulunya gede itu harus stop juga kan. Itu jadi masalah yang lumayan terbesar juga. Dan waktu itu mau belajar apa juga belum stabil banget. Tetapi udah dikenal, kita udah masuk media, udah masuk TV. Cuman masih belum stabil amat ya. Cuman aku pikir kalau aku nggak fokus, ya mau belajar apa nggak bisa besar. Jadi the key is always focus kan. So akhirnya aku decide untuk come back, untuk benar-benar stop yang di Singapura. Nah, yang challenge terbesar adalah ya finance lagi ujung-ujungnya, terus apa namanya scaling up-nya juga, dan banyak kita juga udah mulai cari investor sih kalau nggak salah ya 3-4 tahun yang lalu. Cuman 2-3 tahun yang lalu lah udah mulai, cuman ya banyak yang reject kita, masih banyak orang yang belum percaya lah dengan bisnis modelnya juga. Soalnya sekarang kan pada online ya, waktu itu kita masih offline banget ya, jadi ya itu jadi sebuah masalah juga sih. Oke, pada waktu merubah pilihan and totally di Singapore off akhirnya, kepikir nggak Pak pada waktu itu, saya juga penasaran, kepikir nggak pada waktu itu mau belajar apa ini akan making money mungkin ya, atau nggak kepikiran sama sekali justru? I have no choice, so I have to make it happen sih. Aku udah terjun kan, jadi waktu itu aku punya mindset adalah no matter what, I have to make this happen. And since aku udah nggak ada duit lagi di Singapura, I have to think ways, bagaimana caranya untuk cari celah aja, bagaimana caranya untuk bisa mulai profit sih. Jadi untungnya tahun keempat kita udah mulai profit juga ya, gara-gara aku juga langsung nggak I have no choice but to make it happen gitu. Tapi di masa-masa struggling, Pak Jordan tetap menikmati running mau belajar apa ini ya? Jadi sejujurnya sih aku nggak pernah yang namanya kayak down banget sampai pengen give up, nggak pernah. Jadi titik paling rendah paling tahun ketiga itu kayak, kok gue pengen ada office, nggak ada office. Soalnya kan dari awal tahun pertama sampai tahun ketiga itu is always working from home ya, dan aku jadi jenuh lah. Ini gimana mau punya office juga nggak ada duit, terus belum tentu jalan juga. Jadi waktu itu aku inget banget, aku doa sih, aku langsung bilang kalau udah tahun keempat kita masih belum ada office, aku tutup aja deh, mau belajar apa. Aku sempat ngomong kayak gitu. Ya, berarti ya? Kalau Apa? tahun keempat not making profit, udah komit untuk udah close aja gitu ya? Iya, jadi kalau tahun keempat masih belum ada progress, aku tutup. Soalnya memang ini prinsip aku sih ya untuk menjalani sebuah bisnis. Kalau nggak ada progress dalam 3 tahun atau 4 tahun, ya udah tutup, ngapain jalan susah kan. Tahu-tahu tahun keempat ada aja progress, terus langsung dapat our very first office.
Terus aku langsung di-expose banget lah intinya mau belajar apa ke media dan itu kita lumayan jalan. So aku langsung lihat oke, ini mungkin kesempatan juga buat mau belajar apa. Oke. Ketika udah jalan sekian tahun, Pak Jordan hingga sekarang tahun 2020, ketika lihat ke belakang, do you think pada waktu membuat mau belajar apa itu keputusan yang tepat waktu itu? Yes, aku percaya namanya destiny juga ya. Aku percaya the right Ya. timing. Aku percaya yang namanya musim. I Hmm. think I was in the right season, di Oke. mana I started earlier sih sebelum ada orang yang ada startup. Tapi orang-orang yang punya startup tahun 2012 itu sekarang sudah gede-gede ya, kayak Traveloka, Ya. Tokopedia, Gojek itu kan mulainya tahun 2010 sampai tahun 2012 itu banyak Ya. banget. Nah, kitanya yang belum gede sebenarnya kan, karena belum ada investor juga dan aku juga nggak cari investor waktu itu. Aku nggak ngerti bagaimana cari investor. So itu somehow itu push aku menjadi seseorang yang resourceful dan aku ya harus tahu juga lah bagaimana caranya untuk survive dan sekarang lihat udah 6 tahun jalan looking back was like it's all worth it, it's all God's plan, it's all Ya. ada jalannya memang harus jalanin sih gitu loh. Kalau aku kemarin nggak jalanin yang aku harus jalanin, mungkin aku juga nggak ada di hari ini juga. Bagaimana cara untuk bisa lead people better in this company, bagaimana caranya untuk scale up. Nah, karena aku semua harus aku lakukan, aku ngerti sekarang jadinya. So by running, kemudian dengan berjalan itu sambil Pak Jordan otomatis learn something begitu ya. Belajar banyaknya karena mau jalanin itu ya Pak Jordan ya. Dan how do you think about today? Maksudnya tentang platform digital, edukasi, hari ini kan ada banyak lah ya, tidak seperti dulu. Dan apakah kehadiran platform-platform seperti ini, seperti mau belajar apa, Pak Jordan rasa di masa seperti ini sangat penting atau sesuatu yang baik atau bagaimana Pak? I think it's good sih. I mean, dengan banyak options ya, dan aku juga misalnya run out of idea, misalnya kalau lihat, udah banyak yang muncul baru kan idenya juga dapat juga, oh kayaknya kita bisa ke sana, bisa coba datang kayak gimana. So, itu juga dari salah satu, positif yang aku lihat juga sih. Jadi berarti industrinya, marketnya udah mulai. Kalau Oke. dulu kan kayak susah banget mau belajar apa, kayak orang nggak ngerti itu apa, sekarang kayak udah mulai ngerti lah. Jadi kalau sekarang boleh ditanya Pak Jordan, apa difference-nya dari mau belajar apa dari platform yang lain? Apa keunggulannya mau belajar apa yang different dari mungkin yang sejenis kali ya Pak ya, Pak Jordan ya? I think sekarang kalau kita kan masuk ke kartu prakerja dan banyak banget kan platform-platform yang similar juga udah masuk ya. Yang dulu aku nggak pernah lihat, terus tiba-tiba banyak kan. But kita nggak pernah kayak felt like threatened atau gimana sih. Menurut aku itu I just pray, I just wish that what the founders are doing itu mereka tuh benar-benar pengennya buat impact ya. Ya. Karena aku lihat banyak platform yang buat itu cuma pengen make money. Jadi akhirnya mereka tuh hilang yang namanya the essence of the impact itu udah nggak ada. Jadi makanya sampai sekarang kita juga susah banget cari investor karena investor lebih memilih profit daripada impact gitu tapi kita sendiri tuh kita percaya dua-duanya, kita harus ada profit dan kita juga harus ada impact kan. So I just wish that other platforms yang memang, soalnya aku percaya the pie is huge ya kan, the industry is huge dan nggak mungkin cuma satu orang doang yang bisa bantu. I believe that everyone can be a part of this education untuk membangun Indonesia sih menurut aku ya. So what is the difference mungkin ya karena kita dari awalnya dari awalnya aku punya sebuah sebuah conviction kenapa aku mulai, aku juga ngerti bagaimana caranya untuk membangun sebuah atau membuat sebuah kelas yang bagus. Jadi kita udah tahu sih essence-nya apa dan itu yang mungkin membuat kita beda ya dari orang-orang yang langsung mulai karena I went through as a student, I went through as a teacher, aku juga ngajar, dan I went through juga as a, platform juga kan. Jadi aku lihat secara keseluruhan, aku juga sampai kayak gini sih sebenarnya bro. Aku juga sampai pergi ke kota-kota lain. Aku punya kesempatan lah, untungnya last year, travel ke Malang, ke Batam, untuk ketemu komunitas-komunitas kecil, dan aku bisa ngobrol sama mereka, aku benar-benar pelajarin apa yang mereka kurang misalnya. What is lack in our education system. Jadi aku nggak langsung bikin produk, aku nggak langsung kayak bikin mau belajar apa langsung lah,
aku pelajarin dulu. Aku remember sebelum ada mau belajar apa, aku juga pergi ke orphanage, aku pergi ke Bandung, yatim piatu. Aku juga pelajarin anak-anak ini apa sih yang kalau aku membuat sebuah produk education yang bakal membantu mereka gitu loh. Jadi dari sana aku langsung lihat opportunity, aku pelajarin semuanya. Dan mungkin itu yang jadi beda ya, karena aku benar-benar sampai ke kampung-kampung untuk pelajari. Aku ngobrol sama IT developer aku, staff aku yang di Magelang. Aku terbang ke sana, aku benar-benar coba cari tahu mereka di universitas tuh belajarnya apa. Jadi aku sampai ngobrol sama orang-orang yang udah sukses di Magelang sendiri. Aku tanya mereka kekurangannya apa, dan itu mungkin yang jadi sebuah riset yang aku dapat banyak banget insights yang mungkin beda lah dari platform lain. Ya, jadi selama ini program-program yang dibuat itu nggak hanya sekedar looking for vendor and then making program. So you do the depth, maksudnya ada penelitian, riset yang dilakukan bahkan ke kota-kota sampai ke desa-desa kali ya Pak ya. Tempat-tempat seperti tadi Pak Jordan orphanage atau ke kota-kota macam-macam dari berbagai tempat di Indonesia. And then Pak Jordan pada waktu lihat ada banyak sekarang ya, ada banyak platform yang bekerja sama dengan Pak Jordan, ya kan? Mungkin Bapak melihat ada platform-platform dari trainer, teacher atau apapun. Bagaimana Bapak lihat peranan mereka itu di dalam mau belajar apa? Ini very important atau sejauh apa Pak peranan mereka di mau belajar apa? Maksudnya trainer ya? Para trainer, vendors. Menurut aku tuh vendor itu kuncinya sih. I think makanya kalau teman-teman sempat sign up di mau belajar apa sebagai vendor, the first motto adalah inspiring the nation together with you. Jadi kita tuh percaya tanpa vendor kita tuh nggak bisa inspire this nation. Vendor itu adalah yang memang semua adalah kuncinya. Guru, educational institution itu adalah kuncinya. Bagaimana caranya kita bisa memajui bangsa ini. Makanya menurut aku itu is our key. Oke, terus bagaimana Pak Jordan menemukan orang-orang seperti itu? Orang-orang mungkin teman-teman vendor, apakah just open up, apakah dari relation pertama kali, for the first time, sehingga mau belajar apa bisa tumbuh? Tentu kan salah satu powernya adalah teman-teman para educators. Ya, jadi bagaimana Pak Jordan found them, and then mengumpulkan mereka, dan kemudian bisa join sekarang punya satu visi yang sama dengan mau belajar apa? Awal-awalnya iya, aku satu-satu, aku cari di Instagram, aku cari guru yang suka ngajar, aku ngobrol sama mereka, terus aku coba ngobrol tentang visi misi mereka juga. Dan banyak banget aku lihat banyak orang-orang yang passionate banget di ngajar, dan aku minta mereka coba join. Jadi memang aku mulainya dari komunitas sih, jadi komunitas ngajar, komunitas coworking, ada beberapa komunitas coworking yang juga mereka sering sharing kan, dan itu benar-benar membantu banget. Aku lihat cara-cara orangnya sharing tuh tanpa ada pengen dibales gitu loh, mereka benar-benar share-nya tuh luar biasa. So I was thinking, wow, dari sana aku dapat banyak orang-orang yang impactful sih. So dari sana kita bangun dari komunitas kecil, dan dari branding juga pelan-pelan ya. Untungnya sekarang sih aku udah nggak gitu harus kayak cari guru gimana ya. Jadi orang-orang udah datang ke maubelajarapa.com sendiri. Nah cuman aku sampai sekarang masih lihat sih. Jadi sampai sekarang aku masih lihat kalau ada beberapa guru yang bagus, aku biasanya try to approach them personally. Sampai sekarang aku masih personally kok, masih kayak ngobrol sama mereka. Aku tanya gurunya bagus, punya visi apa ke negara ini, passionnya apa, dan aku coba assess juga mereka punya teaching material. Ada beberapa yang bagus banget, yang dari luarnya bagus, pas ngajar kurang bagus, aku juga kasih saran. Jadi setelah guru-gurunya udah ngajar, kalau aku happen to be in that class, aku biasanya kasih tahu lagi, kayaknya lebih bagus kamu ada taruh ini. So itu yang aku lakukan sih even until today. Jadi ada beberapa guru ya stick sama aku ya karena aku benar-benar kayak ajarin mereka juga bagaimana cara mengajar lebih bagus gitu. Karena aku pernah diubahkan oleh satu kelas. Jadi I know what change a person. Bukan cuma secara skill doang. Jadi aku udah kasih tahu beberapa kayak tips-tipsnya juga. Gitu. Jadi sebelum COVID ini, last year kita juga sering banget kayak ada educators community kan, kayak gathering.
Jadi mereka yang pengen jadi educator, aku ketemuin, aku ada kelas, ajarin mereka caranya membangun kelas yang bagus itu seperti apa. Aku juga ngajarin sih. Jadi sama-sama lah kita grow. Nah, kalau saya lihat sejauh ini sih Pak Jordan very 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 passionate di how to teach people better, ya kan. Mungkin nggak kalau misalkan mungkin ada orang lain dan sebagainya tanpa passion di sini bisa running sejauh ini, apakah perlu memang betul-betul punya chemistry seperti Pak Jordan bilang, I want to build a school, dari awal sudah ingin punya passion untuk ngajar orang, karena mungkin Pak Jordan punya pengalaman mendapatkan pengajaran dulu, and then you change, dan Anda ingin rubah orang. Mungkinkah dengan tanpa passion itu bisa build sesuatu seperti ini, impact sebesar ini? It's impossible maksudnya tanpa passion itu Pak Jordan. Tanpa passion sih kayaknya nggak bisa ya, karena kayaknya justru passion itu yang membuat aku melakukan hal-hal yang tidak enak dilihat lah intinya gitu loh. Kayak kalau kalian lihat kan banyak, misalnya deh ada berapa bos sih yang pengen ke desa untuk belajarin orang sekolah tuh seperti apa gitu kan. Jadi tetapi hal-hal ini yang memang jadi passion aku sih. Aku suka banget dengan learning development. I always ask what makes a person successful gitu loh. What makes a nation successful, itu yang hal-hal yang is always in my head. I always ask, kenapa sebuah masyarakat atau sebuah society itu bisa sukses gitu loh. Kenapa Indonesia nggak bisa misalnya. Nah, terus misalnya aku udah kelihatan mindset, terus kita ngomong lagi, kenapa mindset? Oh, mungkin dari parentingnya, dari itunya. Jadi aku coba analyze secara keseluruhan, dan orang kalau tidak punya passion di sana sih nggak mungkin in depth ya, pelajarin nggak gitu dalam ya gitu. Masih merasa tersiksa kali ya. Iya mungkin bagaimana caranya kamu ke kampung gitu kan, mungkin juga kayak belum tentu kan, waste time gitu loh. Jadi menurut aku if you are just building an education startup for the sake of money, I don't think you will do this sih. Tetapi if you have passion, you will really learn about how to solve the real problem in the society sih. Not just talk about money ya Pak ya. Kira-kira begitu ya. Saya rasa menarik sekali bicara dengan Pak Jordan karena I feel the passion. Jadi biasanya sih ada banyak orang cerita tentang usaha atau apa yang dikerjakan, tapi nggak banyak orang full satu package kerasa banget passionnya. Dan saya ngerasa Pak Jordan passionate banget di sini dan di mau belajar apa. Thank you Pak Jordan. Saya akan sudahi dulu segmen yang pertama. Nanti saya akan lanjut ke segmen yang kedua Pak Jordan. Terima kasih banyak. Thank you very much ya. Teman-teman sekalian, kita sudah masuk ke segmen yang pertama. Kita sudah selesai berbincang-bincang dengan Bapak Jordan Kamal, founder dari Mau Belajar Apa, platform digital yang sangat luar biasa, leader yang sangat luar biasa. Hari ini tetap standby dengan Total Quality Indonesia karena masih ada segmen yang berikutnya. Kita akan banyak belajar lagi dengan beliau. Jangan kemana-mana, tetap follow sosial media Total Quality dari YouTube channel Total Quality. Kita ada Instagram juga, ada Twitter, ada website kami. Tetap standby, ada banyak informasi terkini yang akan kita update ya. Jangan kemana-mana dan salam sukses untuk kita semuanya.